Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk rekan-rekan saudaraku dimanapun anda berada. Mudah-mudahan anda di sana sehat selalu. Di sini ada unit Yamaha Vision All generasi yang pertama kawan ya. Nah ini treble di daerah sistem komputerisnya atau sistem programnya atau ECM wis. Kalau tipe motor lama itu CDI. Cuman kalau karakter ECM itu lebih luas, engine control unit, semua yang kontrol unit daripada sistem sensor maupun aktuatornya dia inilah. Jadi kita bayangkan otaknya di situ semua. Nah, atau ada juga yang menyebutkan bahasa ECU atau ECM S2. Kalau ECU engine control unit, ECM engine control module, sistem kerja sama, gitu. Nah ini motornya itu mati total. Kita garap di garasi rumah kawan ya, biar lebih sahdu, nggak terganggu dengan pasien lain. Nah ini datanya ketika dikontak jebret, layaknya motor normal itu lampu netral hidup, lampu gambar injeksi hidup, kemudian lampu indikator suhu hidup bareng spread gitu ya. Tapi yang ini tidak nyala. Yang nyala hanya indikator power baterainya saja dan instalasi di bagian kelistrikan kabelnya saja, tidak di bagian sistem programnya. Karena lampu F dan lampu mil ini itu langsung data program dari ECM. Nah ini lagi dalam proses pembenahan kabel karena ada sesuatu short treble yang ada di kabelnya, jadi ada penyentuhan arus terjadi, alhasil untuk ECM bermasalah. Layaknya pemeriksaan motor-motor injeksi yang lain ya, bisa ditandai dengan indikator mil. Pokoknya kalau injeksi itu kinerja selama lampu milnya aktif, apapun cerita itu diinfo di sini semua. Jika di sini tidak memberikan info, berarti ada kategori 80% ECU mengalami titik masalah. Sebelum kita memastikan ECU mengalami titik masalah, kita langsung masuk poin kunci dulu, yakni di bagian ECM-nya, jalur perkabelannya. Dipastikan sistem kabelnya nggak konslet dulu kawan ya. Ini kita benahi dulu yang konslet. Ada di bagian sinyal injektor yang benturan dengan plus injektor ya mas ya. Ini kita solder dulu. Rekomendasi kalau ada solder, gunakan solder biar lebih efektif untuk efek jangka panjang, nggak korosi kawan. Nah pastikan daripada kuncinya, nanti kita bahas di kabelnya ya. Dari segala injeksi itu pastikan koilnya aman, primer sekundernya aman. Untuk pemeriksaan sudah pernah kami buatkan video, silahkan anda cek sendiri. Kemudian pastikan full pump aman, tidak konslet ya, bisa anda tes di bawah untuk full pumpnya. Yang penting desing dulu. Kemudian pastikan sensor MAC atau TPS-nya aman, tidak ngunci. Cara pengecekannya sudah pernah kami buatkan informasi. Kemudian pastikan tidak konslet di bagian kiprok, artinya begini, dalam keadaan kontak on yang boleh mengeluarkan arus hanya plus saja. Untuk yang putih-putih tidak boleh, karena itu nanti informasi setelah mesin nyala, nggak boleh konslet dulu. Kemudian posisi relay ini pun nggak boleh konslet dulu, anda periksa satu-satu. Setelah itu baru kita masuk poin ke ECU-nya. Nah kawan ya, ini informasinya dari masnya. Sebelum kejadian mati itu serba darurat. Mas awali mati ini tiba-tiba ya. Jadi pas dewe naik motor tiba-tiba langsung mati. Teksek wis milih mati kabeh ning kono. Oke siap. Nah sekarang informasi ECU mati itu karakternya ada 3 ya, tidak bisa terfokus satu poin. ECU mati karena sesuatu konslet saja, tidak. Untuk ECU ada di sisi rangka sebelah kanan. Kita masuk poin ECU. Waduh miring guys. Lah ini kita pastikan ya kawan ya, tak buka isik soketnya ya. Nanti tak contohkan yang kita bicarakan tadi tentang lampu milnya. Itu sebagai tanda besar awal kita bisa memastikan bahwasanya ECU mengalami titik masalah, tapi tidak serta-merta
kita beli ecu langsung dipasang. Itu kita pastikan untuk jalurnya aman dulu, takutnya nanti ketika ECM baru kita pasang ada sesuatu, itu yang kita khawatirkan. Jadi pastikan sistemnya aman dulu. Kabel oke tenan kawan ya. Nah, jarne wae kok beni 12 biji. Ada piro iki? Tak hitung sik iki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 biji. 19 biji. Ini kuncinya apa dulu? Kuncinya sangat mudah ya. Yang penting di sini kuncinya kita ketahui dulu minnya dulu dan plusnya. Jika ecu baru kita pasang tapi min dan plusnya itu tidak ada, maka sama aja bohong kawan ya. Nah di sini kita ambil keterangan khususnya di motor Vixion All ini ya, tapi intinya untuk pemeriksaan semua motor sama lah. Ketika kita menemukan kasus yang pertama, kita periksa di lampu milnya dulu, di panel speedo. Kalau sudah di situ tidak ada info-info, kita pemeriksaan di program ECM-nya, terutama jalur plus dan minnya. Iki kalau kita ambil data, ini patokan kita di kabel warna hitam. Warna hitam itu artinya massa, rangka, massa bodi. Anda pakai kabel tes itu. Kalau Anda mau lihat massa kan berarti tes pen Anda taruh di plus toh, gitu toh. Ada nggak? Ada, berarti massa yang akan masuk ke ECM untuk kerja daripada sebuah program di dalamnya sini sudah masuk kawan. Nah kalau massanya ada berarti lolos ini massa, selesai. Nah kalau ada massa di mana-mana ada plus. Nah ini di sini ada plus, yaitu kabel warna coklat polos nih, agak besar. Ini kabel plus output, sekali lagi plus output, bukan plus standby. Plus output setelah Anda lakukan kunci kotak cetek harus ada masuk di sini dulu, selesai. Kalau Anda mau lihat plus, tes pen Anda taruh di bagian min. Ya, kalau lihat min berarti taruh di plus. Kalau ini masanya ada plusnya nggak ada, putus tengah jalan ya percuma gitu kawan ya. Jika di lampu milnya itu tidak nyala, maka yang hilang sinyal full pump akan mati, sinyal pengampian akan mati, dan segala macam. Ciri ecu konslet itu macam-macam. Ada yang dia menghilangkan pengapian saja, ada yang dia menghilangkan full pump saja, ada yang dia menghilangkan segala-galanya. Gitu. Sekarang poin, penyebab ecu mati apa biasanya? Pertanyaan besar dan yang sering kita lakukan di lapangan itu biasanya faktornya ada 3. Sekali lagi tidak rekomendasi barang KW atau ECM KW ya, karena kita pikirkan untuk efek jangka panjang. Ketika barang KW kita pasang, karena kita bukan pemain motor tapi kita penikmat motor kawan ya. Pemain sama penikmat beda kawan. Kalau pemain motor berarti kan nanti motor ini akan dijual, yang penting nyala sudah. Karena kita penikmat motor, jadi gunakan rekomendasi ECM yang asli. Kenapa? Karena kalau ECM asli itu untuk efek ke depan atau untuk efek kerja kita lebih enak, karena dia bisa dikontrol lewat alat scanner, bisa kebuka lewat alat scanner. Tapi kalau KW rata-rata 90% nggak bisa dikontrol lewat scanner, jadi tingkat kerusakan kita tidak bisa mendeteksi, penyetelan tidak bisa dilakukan gitu. Hanya karakternya hampir mirip dengan CDI lah. Gitu kawan. Yang pertama dari faktor konsleting. Konslet itu luas jangkauannya, dimanapun bisa terjadi. Di plusnya bisa, di kabel minnya bisa, kabel terkelupas short bisa, dari sensornya yang konslet juga bisa. Anda periksa dulu satu persatu setiap poinnya. Minimal kita pemeriksaannya sederhana saja lah, pakai tester sama tes pen kayak gini kawan ya. Minimal sanggup nih kayak gini aja lah, tes pen pelentong lampu sen. Kalau ada LED ya lebih bagus, cuma kalau lampu LED ini arus kecil terbaca ya kan. Ada kalanya kita fungsikan yang LED, ada kalanya kita fungsikan yang tes pen. Nggak ada yang LED mas, tes pen iki wis Pak Popo. Yang keduanya kita pastikan tester. Karena apa? Tester penting karena injeksi itu butuh nilai kepastian untuk sensor dan aktuatornya. Yang berbau sensor itu harusnya 4-5 volt. Terutama kita periksa primer, ini butuh banget. Primer, sekunder, untuk koil berapa. Itu penentu juga, itu harus wajib itu, karena koil juga bisa sumber utama ecu mati. Kiprok juga ya bisa, kiprok juga kita pengetesan butuh tester ini toh. Setelah terjadi faktor konslet, kita lantas masuk ke bagian overcharge, pengisian juga bisa gitu. Kelelahan program juga bisa, terlalu banyak histori yang nyimpan di dalam program itu,
terlalu lama dia menyimpan ke situ dan memang dia ECM-nya sudah faktor usia, faktor lelah, bisa juga. Jadi tidak bisa tervonis ECU ini mati karena konslet saja. Bisa jadi faktor usia, terjadi overcharge, ada konsleting short, gitu, konsleting sensor bisa. Jadi kategorinya seperti itu. Nah, untuk ECM yang lama ini nih, dia berkode 3C1 ya untuk Vixen All, generasi All 3C1. Pokoknya intinya untuk ngecek ECM itu sama saja lah. Kita pastikan dulu kunci rahasia di sini ada plus, ada min, nggak ada konsleting. Nah, yang faktor agak sulit memang kita mencari konsleting. Itu apa? Hati-hati, kita cari dulu data satu persatu. Kita pastikan dulu bodi telanjang. Karena apa? Kalau nggak telanjang kita nggak tahu kondisi mana sih kabel yang moncek-moncek. Nah, biasanya di jepitan talitis. Jadi talitis harus kita angkat, periksa. Talitis angkat, periksa. Kalau sudah aman baru ECM harus kita pasang. Kenapa sih kalau kita memasang ECM bodi harus dilepas? Kalau tidak dilepas, kalau ada titik konslet di kabelnya itu gimana? Kita nggak tahu kan, terutama di bagian patok lampu itu kita periksa dulu ada nggak short di situ. Kalau sudah aman baru ECM baru akan kita pasang. Oke, nanti kalau sudah kawan ini benerin kabelnya, ini akan kita contohkan. Intinya kita kasih bocoran di sini shortnya di bagian sinyal injektor kena dengan plus itu, akhirnya dia short mati. Oke, biar disolasi dulu untuk posisinya sini. Nanti tak contohin untuk yang masuk ke lampu milnya. Intinya yang di ECU ini ada plus dan min. Semua yang dikeluarkan dari ECU berupa sinyal massa. Ya, sinyal massa yang masuk ke sensor ataupun ke aktuatornya. Di mana-mana kalau yang namanya sensor itu kiriman dari ECU itu kisaran 4 sampai 5 volt. Kalau aktuator sudah beda lagi kawan. Aktuator itu 10 sampai 12 volt penggerak. Injektor itu bukan sensor tapi aktuator, full pump itu bukan sensor tapi aktuator, coil itu bukan sensor tapi aktuator, karena dia real 12 volt pemecahannya. Iya toh? Karena kan di sini untuk coil ada kabel warna merah leres putih 12 volt output dicabang oleh stop engine. Kemudian injektor juga ada hitam leres putih pemecahan daripada stop engine. Jika 12 volt yang di injektor putus, kita bisa rubingkan di kawannya sini. Di full pump juga ada kawan. Nah, di sini wes disolder wes beres. Oke. Nah, kalau sudah beres kita cek dulu, kita contohkan dulu ya untuk ECU yang lama kawan ya. Yuk. Oke, tak pasangnya dulu ECU yang lama nih. Sudah habis kita benerin kabel yang short di bagian injektor ya. Tak pasangi dulu ECM yang lama atau ECM yang bermasalah, dicekruk. Oke, real ya, Y bermasalah. Terus tak pasang, kita masuk ke speedo, kontak. Oke, perhatikan lagi. Oke, kita tandai dengan ciri-ciri seperti yang kita ceritakan tadi. Ketika Anda kontak kok tidak ada berbarengan lampu netral, lampu mil dan lampu simbol panas, berarti ada kemungkinan besar ECM mengalami titik masalah. Tapi kita pastikan dulu untuk arus yang di ECU aman dulu kawan. Kalau di sini nggak ada arusnya ya percuma gitu kan, karena data penggeraknya ada di power sini. Dengan catatan ada speedonya kan, motor ini ada yang nggak ada speedo gundul, terus gimana cara ngeceknya kan mas ya? Harus ada speedonya dulu. Nah, kalau nggak ada speedonya harus kita cari dulu di mana titiknya. Ketika kontak jedek, 3 lampu dari simbol mil, simbol F dan netral harus bareng. 3 lampu begitu kontak jebret, 3 lampu aktif. Mas, jebret. Iya, dari 3 lampu yang aktif hanya 1, yaitu simbol netral saja. Tapi simbol lampu mil dan simbol F tidak nyala. Padahal lampunya ini bagus, nggak putus, jalur pun nggak putus. Kalau sudah seperti ini maka akan hilang sinyal pengapian, sinyal full pump dan sinyal yang akan masuk ke injektor Y. Ora percaya yo kita angkat kan gitu. Oke, kita pakai tes pen pelentong saja sebentar mas. Nah, kita ambil tes pen pelentong saja mas. Ambil koil, soket koil, ambil. Nanti dikira kita tipu-tipu kan. Di sini pastikan 12 volt di koil aman dulu kawan. Ini tes pennya kita taruh di massa karena kita mau cek 12 volt. Kayak massa. Tes pennya massa. Sudah taruh massa aki. Tuh tak taruh massa aki. Gitu. Oke, karena kita mau lihat plusnya. Mas, yuk dimasukkan ke plusnya, plus koilnya. Kabel merah leres putih. Oke, kemudian kita kunci kontak.
Gak ketok lampu nih. Deketin lampunya. Nah itu kontak jedek ada plusnya. Tapi kalau sinyal yang dari ECU nggak keluar sama aja bohong ya. Oke, sekarang kita masuk ke plusnya dan ke sinyal coil. Lepas nih pakai lampu sen, lampu seri terserah. Ini rel ECU kita pasang kawan. Tuh ketok yo ECM nya. Wes dilepokno wes. Nah kayak gitu. Ini satu di sini, satu di sini. Oke, lampunya tak kasih lihat. Ini ke coil ya, berarti letupan bunga api ini datangnya dari pulser, pickup pulser magnet, naik ke ECM, turun ke coil. Oke, kita lihat dengan keadaan lampu mil yang mati ini. Nah, gak urip. Ya pasti 3 jaringan itu akan hilang. Terutama satu poin ke pengapian. Kejal. Gak ada lampu ini nanti. Gak ada info ini nanti. Oke, bisa dilihat. Gak ada api yang nongol di sini, gak ada bara. Selesai. Sekarang kita masuk ke full pump. Soket full pump Mas Ciko. Dia yang masuk yang pinggir-pinggir sini kawan ya. Ini yang dekat mata soket. Ini yang gundulan. Ini gundulan. Ini mata soket. Kita ambil kanan dan kirinya. Kalau Anda ragu mana plus minnya, lepas wae gini. Ya, lepas saja ini ya. Tapi kalau kita ambil posisi seperti ini, yang pinggir sini plusnya, yang sini sinyal massa dari koilnya. Pasang Mas. Udah sudah. Ya. Oke ya, nih tak kontak itu full pumpnya. Sama sekali tidak ada info dengung. Kudune lampunya urip. Oke, 2 contoh ini sudah mewakili. Oke, bisa diperhatikan ya. Bisa dipahami. Oke, selesai. Kita ambil ECM yang baru kita beli. Rekomendasi gunakan ECM yang original. Ambil Mas ECM-nya yang original. Sama kotak-kotak. Nah, kita cepote ECM-nya jebret. Kalau pasang ECM pastikan kontak mati kawan. Jaga-jaga. Oke, kontak pateni. Oke, kita ambil ECM yang baru. Ini ECM-nya kawan ya. Dari 3C1, kodenya 3C1 ya. Oke, ini ECM yang lama di sebelah jempol saya ini yang baru. Kita buka dulu. Oke, ini segelan. Nah, oke, ECM-nya ini ada di sini. Kode ini biar tak tutupi. Nah, ini ECM yang baru. Budgetnya luar biasa mahal, pangkal 500-an tergantung daerah masing-masing. 500 ke atas, ini di bawah 1 juta, di atas 500. Oke, ini yang lama dengan seri 3C1, ini juga 3C1, cuman ini kode 11, ini kode 100 karena ini bawaan motor kawan. Oke, paham ya. Sekarang kita cepkan dulu ECU yang baru ini. Pateni kontak ya, udah ya. Pastikan kontak mati dulu. Gunakan sikring, jangan salah dulu. Minimal maksimal dari, kalau nggak ada 20 ampere 15 ampere nggak apa-apa ya. Jangan di bawah itu karena akan mengganggu sistem kelistrikan nanti. Kalau sudah matikan kunci kontak, kemudian kita pasang. Sebelum dipasang ini lagi-lagi kita periksa di sini, kita lepas ininya, pinnya nggak boleh ada propos, nggak boleh ada karat, nggak boleh ada air. Karena dia nanti kalau ada air juga bisa penyebab ECU ini mati, ya lembab. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tak lebok nih ECM jebret. Wes ya real ya. Tak pasang di sini, lo ketok lah, ketok kan ya. Terus tak pegangin ECM yang bermasalah ini, tak deketin speedometer ben sampean delok. Oke, ayo Mas, kita mainkan kontaknya. Ini ECM yang lama. 1, 2, 3. Oke, lampu mil gambar kuning indikasi daripada program sudah bekerja. Matikan kembali. Ayo. Indikator lampu merah menyatakan program sudah siap bekerja. Itu seperti itu untuk pernyataannya. Paten ini. Kontak lagi. Nah, seperti itu kawan kira-kira. Nah, yang penting di sini sudah nyala dulu, baru kita mau bisa ngetes sistem kerjanya paten ini. Nah, kita contohkan tadi yang pakai ECM ini, contoh 2 saja di bagian pengapian dan bagian fuel pump. Masukkan ke bagian pengapian, mau pakai tespen LED boleh, tespen pelentong boleh. Tespen apa ini? Pelentong aja. Yang akeh wong duwe ya wis. Jangan sentuh ke massa kawan. Kalau ECU sudah sehat, hati-hati ininya. Tespennya jangan sampai nyentuh ke massa ataupun ke kawannya. Oke, sudah seperti itu. Sekarang akan kita kontak. Itu kan menuju coil melewati titik pulser. Perhatikan ada barang nggak di situ? Oke, ada barang kan. Berarti artinya api sudah datang. Selesai. Soketkan. Tak paten dulu kontaknya. Contoh satu lagi di daerah full pump. Full pump ini diculuk. Oke, jangan nyentuh ya.
Oke, pastikan kunci kontak mati dulu. Sekarang akan kita kontak reaksi lampu apa, harusnya dia nyala plus minus 58 detik dia akan mati seiring dengan lampu yang ada di milnya dia mati. Yo tak cedak nih ini weben ketok mil dan lampunya. Oke, ini lampu mil Anda perhatikan dan lampu di sini juga Anda perhatikan. 1 2 3. Oke. Nah, nggak kelihatan ya? Nah, ulangi lagi ya. Lampunya deketin sini Mas. Ada ya. 1 2 3. Jebret. Nah, sini mati, situ juga mati. Berarti belum ngimplak. Sekarang akan kita tes untuk di motornya. Untuk tekanan full pump dan segala macam kita tidak bisa memastikan ya, karena kita main di program dulu. Nanti kalau program sudah selesai kita baru bisa memastikan oh full pumpnya juga kena segala macam, karena full pump kan kita ukur pakai pressure full pump. Oke, bro, ini sudah dipasangin semuanya, wis dipasangi soket-soketnya. Cara analisanya seperti tadi. Oke, sudah nyala berbarengan antara lampu netral, lampu sistem dan lampu F dengan suara full pump sudah seiring 5 detik mati. Yuk. Oke, kerungu. Nah, selesai. Mati semua ya Mas ya. Oke, mati semua itu kata juragan. Nah, yang terakhir kalinya kalau sudah dipastikan semua aman, bagaimanakah tekanan full pumpnya? Karena kalau sistem mati kita kan tidak bisa mengetahui berapakah tensinya, berapakah pressure full pumpnya. Untuk pressure full pump sudah pernah kami berikan informasi untuk nilai-nilainya, tekanannya gunakan pressure pump. Kayak gitulah, pressure kayak gitu kawan ya. Nah, ini sudah dapat mendapatkan pressure plus minus 30 PSI. Sekarang akan kita nyalakan motor ini dengan reaksi ECM yang sudah terpasang. Yuk Mas, di starter. Alhamdulillah. Daya Mas. Ber. Oke, matikan. Kontak lagi. Oke, starter. Alhamdulillah. Wes beres kawan ya. Nah, wes patah nih. Tinggal masangin bodi. Nah, gitu kawan untuk pemeriksaan daripada ciri-ciri daripada ECM yang mati. Berlaku semua tipe motor khususnya injeksi dari pun Honda, Suzuki ataupun Yamaha. Pemeriksaan di lampu milnya dulu. Makanya kalau nggak ada speedo agak susah, jadi kita harus nyari data lampu mil dulu. Kalau dalam keadaan ECM yang mati seperti tadi, dimasukkan scanner pun dia nol data, tidak ada data info karena otaknya tidak bisa memberikan info gitu kawan. Oke, gitu saja ya informasinya. Mudah-mudahan pemeriksaan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia mensupport dan setia mendukung kami. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pasangi baju nih.